Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal View Prianda dengan NIM C1D1230025, program studi bisnis digital kelas A, angkatan 2023, Universitas Jambi. Sebelumnya yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus serangan ransomware di Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat. Nah, masalah utamanya yaitu RSHS Jambi ini mengelola server secara internal tanpa sistem data center yang terstandarisasi. Ini menjadi celah besar terhadap keamanan. Nah, kelemahan yang terjadi itu yang pertama tidak ada segmentasi jaringan, semua sistem seperti database pasien, sistem informasi rumah sakit atau HIS, dan aplikasi pendukung berada dalam satu jaringan. Akibatnya, ketika malware menyerang ada satu sistem, ia bisa menyebar dengan mudah ke sistem lainnya. Selanjutnya itu tidak ada backup offsite. Nah, data tidak dijalankan ke lokasi yang terpisah secara fisik atau offsite. Jika sistem utama ini terenskripsi, maka tidak ada salinan aman untuk pemulihan. Selanjutnya itu server langsung terhubung ke internet. Tanpa adanya perlindungan tambahan seperti Web Application Firewall atau WAF atau VPN membuat sistem mudah diserang. Selanjutnya itu patch keamanan tidak diperbarui. Server yang tidak diperbarui menjadi target mudah untuk eksploitasi celah keamanan atau vulnerability. Nah, kesimpulannya itu ketiadaan infrastruktur data center modern memperparah dampak serangan ransomware karena tidak ada sistem perlindungan berlapis, backup aman, dan segmentasi jaringan yang memadai. Selanjutnya yaitu peran penting fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern. Nah, keamanan fisik ini yang pertama ada kontrol akses biometrik dan kartu akses, itu mencegah akses fisik oleh orang yang tidak berwenang ke server atau infrastruktur penting. Selanjutnya itu CCTV dan petugas keamanan 24/7 untuk memantau dan mencegah sabotase fisik. Selanjutnya itu sistem redundancy atau UPS, genset, dan pendingin ganda, yaitu menjamin server tidak beroperasi saat listrik padam atau terjadi kerusakan. Dan keamanan logisnya itu pertama ada segmentasi jaringan dan mikrosegmentasi, yaitu membagi jaringan menjadi beberapa bagian untuk membatasi penyebaran malware. Contohnya itu HIS terpisah dan jaringan administrasi. Dan selanjutnya itu ada sistem IDS atau IPS dan SIM. Nah, contoh IDS ini atau Instruction Detection System, yaitu pendeteksi serangan. Dan IPS ini adalah Instruction Prevention System, yaitu menghentikan serangan. Dan ada SIEM, yaitu Security Information and Event Management, yaitu menggabungkan log dari berbagai sistem untuk analisis ancaman real time. Selanjutnya itu backup otomatis dan enkripsi data. Nah, data secara rutin dijalankan atau dienkripsi agar tetap aman bahkan jika dicuri. Contoh nyatanya itu data center Tier 3 dari Telkom Sigma ini memiliki uptime lebih dari 99,9%, fitur backup otomatis, dan keamanan fisik 24 jam penuh. Selanjutnya itu rekomendasi rancang ulang infrastruktur TI RSHS Jambi. Yang pertama itu model hybrid on-premise ditambah cloud atau colocation dan atau data center pihak ketiga. Nah, gabungkan server lokal untuk operasional cepat dengan cloud atau data center pihak ketiga untuk keamanan dan backup. Langkah strategisnya ini yang pertama pindahkan data sensitif dan sistem kritis ke data center terpercaya. Selanjutnya itu gunakan cloud storage untuk backup terenkripsi dan otomatis. Lalu jadi terapkan zero trust arsitektur, yaitu tidak ada pengguna atau perangkat yang langsung dipercaya. Setiap akses harus diverifikasi. Selanjutnya itu segmentasi jaringan internal. Pisahkan sistem medis, administrasi, dan publik agar serangan tidak menyebar dengan cepat. Selanjutnya ini monitoring keamanan real time dan SOC atau Security Operation Center dengan memantau seluruh aktivitas dan deteksi dini serangan. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah keamanan cyber tambahan. Yang pertama itu manajemen patch otomatis, yaitu gunakan sistem yang memeriksa dan memasang pembaruan keamanan secara berkala. Yang kedua itu pelatihan kesadaran cyber atau security awareness training, dan dengan mengajari staf mengenali email, phishing, penggunaan password aman, dan kebiasaan kerja digital yang aman. Jadi itu bentuk faktor authentication atau MFA dengan lapisan tambahan untuk login ke sistem, contohnya itu login pakai password dan OTP. Selanjutnya yaitu implementasi endpoint detection and response atau EDR, yaitu dengan memantau dan menangani aktivitas mencurigakan di komputer staf secara otomatis. Dan selanjutnya itu audit keamanan yang berkala dan simulasi serangan atau pen test, yaitu untuk identifikasi celah yang mungkin belum terdeteksi. Nah, untuk yang terakhir itu dampak jangka panjang dan peran data center. Dengan dampak jangka panjang serangan ini, pertama itu ada kerugian finansial, itu biaya pemindahan data, misalkan reputasi dan potensi denda hukum. Selanjutnya itu kehilangan kepercayaan pasien. Pasien ragu mempercayakan datanya ke rumah sakit. Selanjutnya itu risiko kebutuhan hukum.
Jika data pribadi pasien bocor, rumah sakit bisa digugat. Selanjutnya itu peran data center aman dalam minimalkan dampak. Yang pertama, uptime terjamin, sistem medis tetap bisa berjalan. Selanjutnya itu backup siap pakai, data bisa dipulihkan dengan cepat. Selanjutnya itu sistem monitoring dan deteksi dini, serangan bisa dicegah sebelum menyebar. Dan yang terakhir, dan selanjutnya itu kepatuhan terhadap regulasi atau ISO 27001 KIPAA, yaitu dengan menjaga standar perlindungan data dan menghindari denda. Mungkin yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu serangan ransomware di era ini disebabkan oleh lemahnya infrastruktur dan keamanan cyber, dan implementasi data center modern, fisik dan cloud ini sangat penting, dan keamanan cyber harus menjadi prioritas strategis dalam dunia layanan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf pada kurang dan lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.